Yahya, Ahmad Bustami Yahya. Sinopsis. Waktu lengsernya dari pekerjaan di pemerintah semakin dekat. Perasaan cemas kehilangan kemapanan dan kenyamanan kian kuat dirasakan oleh istrinya. Hingga timbul usaha jahat agar tetap bisa berada di dalam lingkaran kekuasaan. Kuning yang sejak awal benci dengan putra mahkota harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya akan memaksanya untuk mau menerima lamaran putra mahkota. Kuning sedang menghadapi permasalahan yang kompleks dan menguras energi pikirannya. Dewan juri yang terhormat, inilah dia pementasan dari komunitas teater Kompas Men 1 Nganjuk. Selamat menyaksikan. Jika harus menghadapi kekasihnya yang setiap saat ingin dimengerti dengan hanya berdiam diri tanpa sepatah kata pun. Ngomonglah. Tuhan menciptakan mulutmu itu bukan hanya sebagai aksesoris hiasan saja. Mulutmu itu dipakai untuk ngomong, menyampaikan gagasan, menyampaikan perasaan, menyampaikan pokok pikiran. Ngomong. Ingin rasanya aku buang ke laut, biar dimakan hiu, atau minimal ketemu kepiting, biar dijapit mulutnya yang dari tadi hampir itu.
Bukan kamu yang dibuang ke laut, tapi aku yang dibuang ke laut. Pengen tak pateni, tapi koyo bojoku dhewe toh. Bicaralah, ngomonglah. Sudah 2 hari lebih 12 jam. Kamu tidak mau bicara kepadaku. Sepi rumah sebesar ini tanpa ocehanmu itu. Jalin, cepat sini. Ada apa, Tuan? Sini kamu. Mau pecah kepala rasanya. Istriku sudah hampir 3 hari tidak mau bicara kepadaku. Bantu aku cepat. Aduh, ini di luar ranah pekerjaan saya, Tuan. Bisa disebut pekerjaan sampingan. Setara psikolog lah. Lalu apa maumu? Yuk, apa toh kuwi? Olah, Tuan, pesan aro. Hah? Semua wanita ternyata sama saja. Tidak mau langsung berterus terang. Selesaikan dulu tugasmu, baru aku beri. Iya, Tuan. Galak banget, toh. Sek. Gimana ya caranya? Nah! Hai, Nyonya. Halo. Nyonya. Nyonya. Sedang ritual mogok ngobrol ya, Nyonya. Ya udah, saya gak akan ganggu Nyonya. Saya tahu Nyonya terkenal sebagai wanita yang cantik, baik, pintar, dan unggul dalam segala hal. Kecuali dalam hal ini. Saya adalah juara lomba menjadi patung. Tidak ada satupun musuh yang bisa menang dalam tantangan ini. Sekalipun seorang bangsawan. Sepertinya ada yang tersinggung. Atau Nyonya ingin nantang saya? Kalau dia berarti iya. Iya. Baik, kita mulai. Tuan, mau ikut? Ini soal harga diri loh, Tuan. Wah, yo jelas tak. Ikut aku. Baik, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sialan, sudah keren jadi bangsawan. Ternyata tentunya Nyonya lebih busuk daripada pembantu. Bangsawan kemprok. Kurang ajar ya kamu. Kentutku tidak pernah sebusuk ini. Ngamang dia. Dia ngamang. Tuan. Hei. Sepele. Dadah, Nyonya. Jelly. Sudah. Kamu sudah kentut. Kamu sudah bicara. Hentikan saja mogok bicaramu itu. Aku minta maaf. Aku memang bodoh.
Aku tidak peka. Lebih baik kamu marah semarah-marahnya daripada diam bikin pusing seisi rumah. Berapa lama lagi kamu akan lengser dari jabatanmu? Sebulan, lebih 1 minggu tepatnya. Ada apa? Ada apa? Dasar bodoh! Itulah sebabnya kenapa aku diam. Ya maka dari itu, ceritalah. Ceritakan semuanya kepadaku. Tok jelas sudah diwakilkan ini. Setelah kamu lengser nanti, sudah tidak ada lagi yang bekerja di dalam lingkar pemerintah. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kita tidak lagi punya kekuatan, kemampuan untuk mencari keuntungan sebagai orang dalam. Ya memang seperti itu kenyataannya. Dalam peraturan, aku memang sudah tidak boleh lagi menjabat. Tetapi kita bisa memulai hidup baru. Kita bisa memulai usaha lain. Terlambat! Tambahnya umur seharusnya kita hidup tenang dan terjamin. Bukannya malah mencoba hal-hal yang tak pasti. Bahaya bujur wes mureng-mureng ini. Kuning. Kita masih punya dia. Apa kamu lupa? Kamu pernah bilang kalau putra mahkota pernah menanyakan kuning. Wah, bener. Secara tidak sengaja, putra mahkota pernah bertemu dengan kuning di sebuah acara pesta rakyat. Lalu tahu kalau kuning adalah anakku. Lalu apa yang ada di pikiranmu? Ini kesempatan emas, keberuntungan seumur hidup. Loh. Tapi kuning itu loh, arek terlalu keras. Dia juga terlalu pintar. Dia juga seorang idealis yang tegak. Jika dia keras, harusnya kamu bisa lebih keras darinya. Ini urusan hidup ke depan. Persetan dengan idealismenya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Langsung pada pokok pembahasan. Sabar kalah. Tidak usah bertele-tele ya. Jadi begini. Perasaanku tak enak. Jadi begini. Putra mahkota
Sik tala, rumono sik. Iya. Jadi tadi juga mendengarkan. Putra mahkota sepertinya jatuh hati kepadamu. Dan dalam waktu dekat ini, dia akan melamarmu. Oh. Tentunya, ini kabar baik sekali buat ayah. Karena memiliki menantu seorang putra mahkota adalah hal yang diinginkan oleh seluruh orang tua dunia. Dia bukan idaman. Sekarang ayah belum selesai. Ayah tentu sudah paham isi kepalaku. Dan kenapa ayah masih berusaha? Siapa? Wanita itu lagi yang mempengaruhi ayah. Bukan. Ini murni organik dari pikiran ayah pribadi. Niat baik ayah hanya ingin memastikan kamu mendapat kehidupan yang layak nantinya agar hidupmu tenang. Layak. Tenang. Aku akan tenang jika hidup bersama orang itu. Ya. Dengar. Mungkin selama ini mata ayah sudah tertutup oleh ilusi ayah sendiri. Biar dijelaskan. Bagaimana aku dan sebagian besar rakyat yang waras menilai seorang putra mahkota yang ayah junjung itu. Tidak ada sama sekali kebanggaan pada diriku dan mereka memiliki pemimpin yang licik dan culas seperti dia. Manfaatkan keluarganya untuk mendapatkan posisi penting yang seharusnya bisa diisi oleh orang yang lebih layak dan tentu sehat. Dia juga bukan simbol keberhasilan pemuda dalam sebuah proses persaingan. Tapi ia hanyalah aib bagi rakyatnya. Memamerkan kebobrokan, mempertampangkan keburukan-keburukan, membanggakan pamannya yang seorang hakim, bahkan melawan prostitusi dengan kolega ayahnya. Tidakkah ayah ingat kekacauan di depan gedung perwakilan rakyat? Kekacauan dan penolakan terjadi di mana-mana. Dan ayah yang tahu aku juga menolak, malah menanyakan apakah aku mau dilamarnya. Sekarang aku tanya pada ayah, jika itu adalah niat baik ayah, pada siapa niat baik itu ingin ayah berikan? Oh, jadi seperti ini rasanya dipukul ayah sendiri. Sejak kecil hingga sedewasa ini belum pernah aku salah hancur ini. Andai saja ibu menyaksikan ini, apakah ibu akan sehancur aku? Atau lebih parah lagi? Keterlaluan. Tega kau mempertanyakan niat baikku, menaruh curiga berlebihan dan menuduh yang bukan-bukan. Aku membesarkanmu, menyekolahkanmu sampai kamu pintar seperti sekarang. Lalu kau gunakan kepintaranmu itu untuk menghakimiku. Memang seadil inikah dunia ini kepadaku? Ingat, aku ayahmu. Aku yang berjuang demi kebahagiaanmu. Dan kini akan kulakukan lagi. Aku, ayahmu. Ibumu sudah mati. Di surganya sana. Dia sedang santai menikmati hidangan tanpa harus repot mengurusi anak sok pintar seperti lo.
Jadi pintar itu menyusahkan. Sekarang aku akan menjadi kerbau yang dicocok hidungnya. Bawa kemanapun aku pasrah. Satu-satunya realitas yang baru aku sadari saat ini adalah semua yang terjadi di dunia ini bukan hanya untuk memenuhi kehendakmu semata. Kamu tidak salah. Jangan minta maaf. Belum terlambat, Mam. Pasti ada cara untuk membatalkan acara ini. Minimal sekedar menundanya untuk memikirkan ulang solusinya. Tidak usah repot-repot. Aku sudah berdamai dengan semua hal. Aku akan menikmatinya. Non, tak cakar loh. Minimal dengarkan dulu solusiku ini. Non kuning cukup diam saja. Biar Jalin yang mengeksekusi everything-nya. Apa rencanamu? Jadi gini kan? Apa ini? Maju toh. Wah, larang itu. Tak pecat ya. Ini loh, ngapi. Ono. Selamat datang Tuan Muda. Merasa bangga bisa menerima Tuan Muda di kediaman kami. Oh, tentu itu bisa dilakukan. Merasa berharga. Tunggu saya bisa berguna bagi Tuan Muda. Silahkan Tuan. Engkau tuwek kakek pola. Silahkan tuan mudaku. Kabar kedatangan Tuan Muda menjadi berita gembira yang ditunggu keluarga kami. Utamanya putri kami loh. Ibu murid. Udah. Ih, kuat. Tinggalkan aku bersama putrimu. Aku ingin bicara. Wah, tentu bisa dilakukan. Ayo semuanya, kita pindah sebentar. Tunggu. Biar Jalin tetap di sini. Aku butuh dia. Untuk menjagaku. Putriku, Silahkan. Ayo kalian. Halo Tuan Ganteng. Perkenalkan,
Yang mulia, Tuan Muda, atau putra mahkota? Aku punya nama. Namaku Tidak penting. Siapapun namamu, orang-orang hanya ingin kau dengar memanggilmu Tuan Muda. Minumlah. Tenang saja. Santai. Dunia begitu adil kepadamu, Tuan Muda. Non, sembrono sampean iki, Non. Dia ini seorang putra mahkota loh, Non. Dengkul saya ini loh. Makin ngejer. Seluruh persendian bautnya tiba-tiba kendor semua. Beringnya mati aku. Aduh, dah. Lalu kenapa kalau dia seorang putra mahkota? Ada manusia juga kan? Masih kamu ini salah? Oh iya, lupa. Aku kan cuma anak seorang bawahanmu ya. Baru tahu kalau ayahku bisa menjadi pijakan kakimu yang dikdaya itu. Aduh! Silahkan minum. habis. Aku kesini untuk Melamarku kan? Aku sudah mengerti. Kemarin aku mendapatkan ini dari ayahmu. Pernah ditampar dengan sekencang-kencangnya. Belum. Oh iya, kamu kan selalu mendapatkan yang kamu inginkan. Aku lupa kalau dunia ini adil betul kepadamu. Baiklah yang mulia, yang di-Pertuan Agung, tuanku Tuan Muda, putra mahkota. Saya akan memberikan sebuah pernyataan sikap kepada Anda. Bahwa hingga saat ini, saya telah selesai urusan dengan diri saya. Saya telah meletakkan segala pikiran saya telah menginjak-injak kepala saya. Dan dengan kedamaian ini, saya menyambut Tuan Muda. Jujur saja, orang yang ada injakin punggungnya itu mari memaksaku untuk menikah denganmu, menerima lamaranmu. seumur hidup. Baru kali ini aku diperlakukan seperti ini. Seumur hidup aku juga berpihak dan sehancur ini. Ibuku mati, ayahku nikah lagi. Ibuku yang baru begitu gila harta dan tahta, dan aku dipaksa menikahi orang seperti yang lembek, manja, terlihat wibawa, kosong. Jujur saja, aku jijik menerima lamaran. Tapi jika itu memang berita baik untuk ayahku, apa boleh buat? Kita lakukan saja. Toh, dunia begitu adil kepadamu, kan? Maaf sebelumnya. Soal ayahmu, aku menyesali perbuatanku. Tidak apa. Kelak ketika menjadi istrimu, berarti punggungku harus lebih kuat daripada ayah. Begitu kan? Ayo, apa lagi? Aku ingin pulang. Pulang. Kamu belum melamarku. Tapi perutku sakit. Kepalaku sedikit pusing. Sepertinya aku masuk angin. Baru bicara sebentar. Masa sudah tidak enak badan? Ayo, sampaikanlah pokok pikiranmu itu. Kita sedang asik-asiknya. Pengawal, suruh semua masuk. Baik-baik, Tuan Muda.
Jangan panggil aku Tuan Muda di sini. Hah? Kenapa Tuan? Aku malu. Hah? Tidak apa. Seperti biasanya saja. Tuan Muda. Seluruhnya menghadap Tuan Muda. Gimana tadi taruhnya? Lancar. Oh, lancar, lancar. Saya denganmu. Oh, mohon maaf. Bentar. Oh iya, Tuan Muda. Baik. Mohon maaf, sebentar. Dengan kondisi kesehatan yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Dengan ini kami pamit undur diri. Dan acara akan dilanjutkan di lain waktu yang belum bisa ditentukan. Terima kasih. Tuan Muda, tunggu sebentar, Tuan. Ada apa dengan Tuan Muda? Dia baru belajar soal keadilan. Gimana, Nak? Aman. Itulah dia pementasan dari Teater Kompas Man 1 Nganjuk. Sekali lagi beri tepuk